Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan bahasa Indonesia korespondensi pada pagi hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia korespondensi Bapak Nur Ewansyah MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun materi yang akan kami presentasikan berjudul analisis kesalahan penulisan surat. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Ada saya sendiri, Muhammad Nurul Syam Rizky, ada Lisa Dwi Sakira, ada Fitri Nur Sabilah, dan Zadiana Amila Nasa. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita dengarkan penjelasan materi dari kelompok 13. Yang pertama ada pengertian surat resmi. Surat resmi atau sering disebut dengan surat dinas merupakan salah satu jenis surat yang memiliki bentuk formal. Dalam surat resmi terdapat bagian-bagian penyusun yang terdiri dari kop surat, nomor surat, lampiran surat, halaman, tanggal, jabatan pemegang surat, pemakaian bahasa formal, tembusan, dan lain sebagainya. Ada beberapa kesalahan penulisan surat resmi yang cukup sering terjadi. Contoh kesalahan penulisan surat resmi seringnya terjadi pada bagian kepala surat atau kop surat, penulisan lampiran, tanggal surat, dan alamat surat. Surat resmi biasanya digunakan oleh antar instansi atau lembaga atau dari lembaga ke perorangan. Isi dari surat resmi dapat digunakan dalam beberapa tujuan, seperti undangan resmi, edaran, dan pemberitahuan atau himbauan. Penggunaan surat resmi biasanya untuk kegiatan yang formal atau acara dengan dinilai yang penting. Kesalahan yang terdapat dalam surat resmi dapat mengurangi nilai dari surat tersebut, sehingga surat resmi perlu dibuat dengan sebaik mungkin. Beberapa bagian yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat resmi meliputi beberapa pokok berikut. Yang pertama ada struktur surat, format penulisan, ejaan dan bahasa yang digunakan, tanda tangan dengan nama terang, dan yang terakhir ada identitas penerima dan pengirim surat. Sekian materi yang sudah saya bacakan. Materi selanjutnya mengenai kesalahan penulisan pada surat resmi akan dibacakan oleh Lisa. Baik, selanjutnya ada kesalahan penulisan surat resmi pada bagian kepala surat. Kop surat menjadi bagian paling menarik dengan nama instansi, biasanya dicetak lebih besar dari bagian kop surat lainnya. Kesalahan penulisan surat resmi yang ditemui dalam kop surat dapat terjadi pada penulisan nama instansi dan alamat. Nama instansi dalam kop surat dicetak lebih besar dari bagian lainnya. Sementara penulisan alamat dalam kop surat berada di bawah nama instansi yang ditulis berdasarkan ejaan yang benar. Jika instansi merupakan perseroan terbatas, maka nama instansi ditulis PT atau tanpa tanda titik, diikuti nama perusahaan. Jika instansi merupakan persekutuan komanditer, maka ditulis CV atau tanpa tanda titik, diikuti nama perusahaan. Untuk instansi atau lembaga negara ditulis nama kementerian yang lengkap dan bukan singkatan. Penulisan jalan tidak disingkat dengan JLN. Pembatas antar unsur alamat adalah tanda koma. Contoh penulisan alamat yang benar: Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Kata telepon dalam kop surat harus dituliskan lengkap dengan telepon yang diikuti nomor telepon tanpa diberi titik atau spasi. Contoh penulisan nomor telepon dalam kop surat resmi adalah telepon, tanda huruf 021 57 111 44. Selanjutnya ada kesalahan penulisan surat resmi pada bagian alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul bagian depan surat. Selain itu juga berada pada lembar surat. Penulisan alamat surat dibuat secara jelas, singkat, dan lengkap. Cara menulis alamat tidak diawali dengan kata kepada, namun langsung dituliskan penerima beserta alamat lengkapnya. Fungsi kata kepada adalah
sebagai kata penghubung intra kalimat yang menyatakan tujuan, sedangkan alamat surat bukan merupakan kalimat. Letak alamat pada lembar surat resmi ditulis di sebelah kiri, di antara perihal dan salam pembuka dengan tidak diikuti tanda pembaca apapun. Kata sapaan untuk menerima surat seperti saudara, bapak, ibu, dan tuan diberikan langsung di depan nama yang dituju. Terima kasih Lisa untuk pembacaan materinya. Selanjutnya masih dalam pembahasan yang sama mengenai kesalahan penulisan pada surat resmi yang akan dibacakan oleh Zadiana. Kepada Diana saya persilakan. Selanjutnya adalah kesalahan penulisan surat resmi pada bagian tanggal surat. Penulisan tanggal dituliskan dengan urutan tanggal, bulan yang ditulis lengkap tanpa singkatan dan tahun. Letak tanggal pada surat resmi berada di bawah kop surat. Dalam surat resmi yang tidak menggunakan kepala surat, penulisan tanggal mencantumkan nama kota yang terletak sebelumnya. Antara nama kota dan tanggal dipisahkan oleh tanda koma. Contoh penulisan tanggal yang benar adalah 28 Oktober 2020. Yogyakarta, 28 Oktober 2020. Contoh penulisan tanggal yang salah 28 OKT 2000. 28 strip 10 strip 2000. Selanjutnya, kesalahan penulisan surat resmi pada bagian lampiran. Bagian lampiran tidak selamanya harus dicantumkan jika surat yang diterbitkan tidak melampirkan sesuatu. Pencantuman lampiran dengan isi tanda hubung atau angka 0 bukan cara yang tepat dan tanpa tujuan yang jelas. Sehingga surat yang tidak memiliki lampiran tidak perlu menyertakan kata lampiran di dalamnya. Jika ada lampiran yang perlu disertakan pada surat, maka surat ditulis banyak lampiran yang disertakan. Contoh penulisan lampiran yang tidak tepat atau lampiran kosong. Nomor titik 2, 211 garis miring U garis miring 2000. Lampiran strip perihal titik 2 rapat penilaian. Contoh penulisan tanpa lampiran yang benar. Nomor titik 211 garis miring U garis miring 2000 perihal titik 2 rapat penilaian. Selanjutnya, kesalahan penulisan surat resmi pada salam pembuka dan penutup. Salam pembuka dalam surat resmi ditulis dengan huruf kapital hanya pada kata pertama. Setelah salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Penulisan salam pembuka yang salah dengan hormat dengan huruf kapital pada huruf pertama dan dengan hormat dengan huruf kecil. Penulisan salam pembuka yang benar dengan hormat dengan huruf D kapital pertama dan hormat huruf kecil semua. Salam penutup juga memiliki aturan yang sama dengan salam pembuka. Kata dengan huruf kapital hanya untuk kata pertama. Setelah akhir salam penutup diberi tanda koma. Contoh penulisan salam penutup yang benar, hormat kami, tanda koma. Terima kasih Zadiana untuk pembacaan materinya. Materi selanjutnya mengenai pengertian surat dinas akan dibacakan oleh saya sendiri. Surat dinas adalah jenis surat yang menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar organisasi yang bersangkutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat dinas adalah surat yang dikirimkan langsung oleh kantor pemerintah dan umumnya bebas dari masalah biaya. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, surat dinas sebagai alat komunikasi tertulis, surat ini memiliki karakter legal dan formal. Surat ini menjadi bukti resmi yang memiliki kekuatan hukum. Surat dinas dalam organisasi dapat menjadi alat bukti historis dan mengingatkan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga. Maka, surat ini merupakan surat resmi yang harus dibuat dengan kaidah dan aturan yang sudah ditentukan. Mulai penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, serta dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai ciri-ciri surat dinas dan fungsinya akan dibacakan oleh Fitri. Kepada Fitri saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri surat dinas dan fungsi surat dinas dalam keberadaannya. Ciri-ciri surat dinas yang pertama, surat dinas ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan ke suatu lembaga atau sebaliknya.
Yang kedua, isi surat dinas bersifat resmi. Yang ketiga, penggunaan bahasa tidak seperti surat pribadi yang berbunga-bunga, tetapi singkat, jelas, dan berpola tetap. Yang keempat, surat dinas tidak terlalu panjang dan bertele-tele, tetapi langsung kepada intinya saja. Yang kelima, format surat dinas dapat berupa lurus penuh, lurus, setengah lurus, dan paragraf menggantung. Yang keenam, surat dinas memiliki bagian kepala surat atau kop surat, nama tempat dan tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama jelas penanda tangan, jabatan, dan tembusan. Baik, selanjutnya fungsi surat dinas dalam keberadaannya. Yang pertama, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen cetak di mana isinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat ini resmi berisi tentang langkah-langkah kerja atau suatu keperluan tertentu. Yang keempat, sebagai bukti historis dan kronologis jika tiba-tiba diperlukan. Hal ini yang biasanya membuat surat diarsipkan. Yang kelima, sebagai alat pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Terima kasih Fitri untuk pembacaan materinya. Materi selanjutnya mengenai kesalahan dalam penulisan surat dinas akan dibacakan oleh Zadiana. Kepada Zadiana, saya persilakan. Kesalahan penulisan pada surat dinas. Yang pertama, salah penulisan pada kop surat. Letak surat atau kop surat dinas harusnya berada di bagian atas surat. Kop surat berisi tentang data identitas, lembaga atau instansi yang menunjukkan pengirim atau pengirim surat. Kop surat mencantumkan logo, nama kantor, alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat website kantor. Kesalahan ketik pada surat dinas yang terdapat pada kop surat biasanya terjadi pada penulisan nama dan alamat lengkap. Di kop surat, nama kantor dicetak lebih besar dari bagian lainnya. Yang kedua, kesalahan penulisan pada alamat surat. Alamat surat dituliskan pada bagian depan surat yang di atas kop surat. Alamat surat ditulis dengan jelas, singkat, dan lengkap. Penulisan alamat tidak dimulai dengan kata di, tetapi langsung menulis penerima dan alamat lengkapnya saja. Alamat surat resmi ditulis tanpa tanda baca di sebelah kiri antara subjek dan salam. Selanjutnya, kesalahan penulisan pada tanggal surat. Tanggal dalam surat dinas ditulis secara kronologis, dengan bulan ditulis lengkap tanpa singkatan dan tahun ditulis. Letak tanggal surat resmi berada di bawah kop surat. Dalam surat dinas kosong, tanggal surat dicantumkan nama kota yang mendahulunya. Antara nama kota dan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, kesalahan penulisan pada lampiran. Lampiran tidak selalu harus dilampirkan jika tidak ada yang dilampirkan pada surat yang diterbitkan. Surat tanpa lampiran karenanya tidak perlu memuati lampiran lisan. Jika lampiran harus dilampirkan, surat itu akan mengatakan ada banyak lampiran. Yang terakhir, kesalahan penulisan pada salam pembuka dan penutup. Salam dalam surat resmi hanya dikapitalisasi untuk kata pertama dan diakhiri dengan tanda koma. Begitupun terakhir untuk salam, gunakan huruf kapital hanya pada kata pertama. Setelah bagian terakhir, sapaan hanya diberi tanda koma saja. Terima kasih Zadiana untuk pembacaan materinya. Materi yang terakhir mengenai perbedaan surat dinas dan surat resmi akan dibacakan oleh Lisa. Kepada Lisa, saya persilakan. Selanjutnya ada perbedaan surat dinas dan surat resmi. Yang pertama yaitu penggunaan dan lingkup. Surat dinas lebih umum digunakan dalam konteks administrasi pemerintah atau lembaga publik. Surat dinas biasanya digunakan untuk keperluan internal unit atau unit kerja di dalam sebuah organisasi, departemen, atau instansi pemerintah. Sementara itu, surat resmi lebih luas penggunaannya dan dapat ditemukan di berbagai sektor, termasuk bisnis, organisasi non-pemerintah, atau instansi pemerintah. Yang kedua ada format. Surat dinas memiliki format khusus yang biasanya telah ditentukan oleh kebijakan atau aturan yang berlaku di dalam suatu lembaga. Format surat dinas seringkali mencakup kop surat dan dengan logo lembaga, nomor surat, perihal, alamat, pengirim, dan penerima, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Surat resmi juga mengikuti format formal, tetapi formatnya bisa lebih bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing organisasi. Yang ketiga ada tujuan. Surat dinas umumnya
Digunakan untuk pertukaran informasi antara bagian atau unit kerja di dalam organisasi. Isinya dapat berupa permintaan, pengumuman, laporan, atau arahan dari atasan kepada bawahan. Surat dinas juga bisa digunakan sebagai bukti atau dokumentasi internal. Surat resmi di sisi lain seringkali ditunjukkan untuk komunikasi dengan pihak eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, atau instansi lain di luar organisasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, permintaan, pengajuan, atau tanggapan kepada pihak eksternal tersebut. Selanjutnya yang keempat ada bahasa dan gaya penulisan. Keduanya menggunakan gaya bahasa yang formal, tetapi ada perbedaan dalam penggunaan istilah dan frasa yang khas. Surat dinas cenderung menggunakan istilah-istilah administratif dan bahasa yang lebih kaku. Surat resmi juga formal, tetapi penggunaan bahasanya bisa lebih bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam surat resmi, gaya penulisan dapat disesuaikan dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Terima kasih Lisa untuk pembacaan materinya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Sebelum ditutup, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan ringkasan materi. Surat resmi atau yang sering disebut dengan surat dinas merupakan salah satu jenis surat yang memiliki bentuk formal. Dalam surat resmi terdapat beberapa bagian penyusun yang terdiri dari kop surat, nomor surat, lampiran, hal, tanggal, jabatan pemegang surat, pemakaian bahasa formal, tembusan, dan lain sebagainya. Meskipun ada perbedaan di atas, perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah surat dinas dan surat resmi bisa bervariasi, tergantung pada negara atau konteks tertentu. Penting untuk mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku di dalam organisasi atau lembaga yang bersangkutan saat menulis dan menggunakan jenis surat ini. Sekian pembacaan materi dari kelompok kami, kelompok 13. Terima kasih kepada Pak Irwan serta teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.